Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 221506170. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang IP atau Internet Protocol. Nah, jadi dari Internet Protocol ini apa sih sebenarnya? Jadi Internet Protokol ini merupakan sebuah aturan atau protokol yang mengatur bagaimana data itu dikirim dari satu komputer ke komputer lain yang ada di jaringan internet. Jadi umpamanya seperti alamat seperti itu. Dan eh, tapi sebenarnya IP ini bukan cuma sekedar alamat, dan IP ini terdapat penjelasan lebih lanjutnya gitu. Nah, jadi IP address itu dibagi menjadi dua, yang dimana ada IPv4 dan IPv6. Nah, IPv4 itu eh, bentuknya contohnya kayak gini. Jadi ya dia ada eh, 192.168.0 dan titik satu. Jadi mungkin teman-teman udah pada pernah lihat kalau dari IP ini bentuknya kayak gini untuk yang IPv4. Dan dia ini mengandung sampai 32 bit, dan dia terdapat sampai 4,3 miliar alamat dari kombinasi IPv4 ini. Karena dia 32 bit, jadi dia bisa menghasilkan 4,3 kombinasi 4,3 miliar dari kombinasi alamat IP-nya. Nah, sedangkan dari IPv6 ini sendiri bentuknya seperti ini. Jadi dia panjang ya. Eh, Bentuknya kayak gini, dan dia itu terdiri dari 128 bit, dan dia terdapat banyak banget tuh. Untuk dari kombinasinya itu sampai 340 undecillion alamat IP dari kombinasinya dari IPv6 ini. Dan kenapa sih sebenarnya ada IPv6 ini dibuat? Karena dari IPv4 itu sendiri alamatnya udah mulai habis. Jadi karena terbatas di dunia ini ada 4,3 miliar kombinasi, maka dibutuhkanlah IPv6 untuk mmenggantikan IPv4 di masa depan, karena IPv4 ini alamatnya mulai habis seperti itu. Jadi dari IPv4 ini sendiri dia udah mulai habisnya itu dari 2011 sampai 2019, karena ledakan jumlah perangkat juga, kayak misalnya seperti alat IoT, ada laptop dan juga server, seperti device-device itu memerlukan alamat IP. Jadi lama-kelamaan dia akan mulai habis. Dan untuk dari IPv6 itu sendiri dia lebih terbarukan dan memiliki uh, fitur support auto configuration dan juga keamanan yang end to end, lalu terdapat efisiensi dari routingnya. Nah, uh, dari IPv6 ini sendiri dia menyederhanakan header IP dan mempercepat proses routing karena formatnya lebih ringkas, dan juga terdapat dukungan auto addressing seperti itu. Dan kita lanjut ke private dan public IP. Nah, perbedaannya apa sih? Private itu ya lebih yang IP untuk yang device private, sedangkan public itu dapat diakses oleh semua jaringan di internet. Jadi untuk private IP ini contohnya adalah di jaringan lokal seperti jaringan LAN, atau WiFi rumah atau kampus seperti itu. Itu merupakan lokal. Dan untuk yang private itu. Nah, untuk yang public itu merupakan yang bisa diakses di internet. Jadi biasanya didapat dari ISP atau Internet Service Provider, dan juga bisa dilacak oleh situs-situs atau tools-tools seperti itu. Nah, uh, kita lanjut lagi ke subnetting. Nah, subnetting ini merupakan sebuah teknik untuk membagi jaringan yang besar itu menjadi jaringan yang lebih kecil untuk efisiensi dan juga keamanan. Nah, jadi uh, kenapa penting dari subnetting ini sendiri? Karena dia mengurangi
broadcast storm, dan juga mempermudah pengelolaan IP di organisasi besar. Dan juga bisa memisahkan traffic antar divisi dari contohnya dari sebuah perusahaan, dia dapat memisahkan sebuah traffic itu dari misalnya ada divisi HR, developer ataupun finance. Jadi dia bisa memisahkan dengan teknik subnetting gitu. Nah, dari selanjutnya kita masuk ke routing. Jadi di routing itu ada merupakan sebuah proses untuk menentukan jalur tercepat agar paket data internet tuh sampai tempat tujuan tuh lebih cepat. Dan biasanya itu dilakukan oleh router, ya. Dan dari routing ini terdapat static dan juga dynamic routing. Nah, yang static ini ditentukan manual, dan dynamic ini kita pakai protokol biasanya itu untuk dia mengupdate otomatis seperti itu. Lanjut kita ke kesimpulan dari IP ini sendiri. Jadi kesimpulannya dari eh, internet protokol ini, eh, dia tuh bukan cuma sekedar alamat dari internet protokol ini. Jadi dia ada routing juga, ada subnetting dan berbagai teknik manajemen dari jaringan juga. Dan eh, kita juga bisa untuk mm, memahami dari IP itu sendiri, karena kalau kita memahami IP ini, maka kita bisa sepenuhnya paham tentang bagaimana internet itu bekerja sepenuhnya seperti itu. Dan untuk bagi kita yang ingin menjadi cyber security ataupun network engineer, itu penting untuk belajar dari IP itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar khatam ataupun sangat paham tentang internet protokol itu agar kedepannya dapat lebih mudah dalam pembelajaran di jaringan, contoh dari uh, profesi yang berhubungan dengan jaringan komputer berkelanjutan seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membahas dari overview untuk praktikum KSI judul ke 1 dan 2. Nah, mungkin dari sini saya mau menjelaskan dari praktikum KSI yang ada di judul 1 dan juga di judul 2. Nah, mungkin langsung saja masuk ke modul 1. Nah, di sini dari praktikum ke 1 ini, kebetulan saya belajar tentang instalasi dan juga hak akses server, hak akses file dari Linux. Jadi di sini ada instalasi dari sistem operasi server Linux, yaitu Ubuntu Server, dan juga eh, penginstalan instalasi dari Kali Linux di sini. Lalu kita lanjut ke konsep dasar dari hak akses file atau manajemen akses. Nah, di sini ada manajemen dari akses file. Jadi kita di sini belajar tentang kepemilikan file dan akses-aksesnya seperti itu. Dan dari praktikum pertama ini kita banyak belajar tentang perintah-perintah dasar yang mengenai tentang hak akses, dan ada seperti contohnya ls strip L, chown, chgrp, chmod seperti itu. Dan eh, ini juga terdapat user add dan group add. Eh, Lalu kita mengsimulasikan akses ke server menggunakan putih. Lalu kita juga simulasikan keamanan dari data user. Nah, contohnya ya seperti ini. Terdapat chmod 600, ls, chown.
dan lain-lain. Nah, kesimpulan dari percobaan pertama ini, judul pertama ini, kita belajar bagaimana untuk melindungi file di lingkungan multi-user dari Linux, dan juga kita belajar bahwa hak akses dari file itu dia dapat menjadi senjata utama untuk mencegah kebocoran atau manipulasi data dari user lain. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke modul 2. Dan di sini pada modul 2 kita belajar tentang footprinting dan juga password management. Nah, dari contohnya di sini kita itu belajar footprinting dan juga memahami bagaimana untuk penyimpanan password di Linux itu bagaimana dan juga cara mengeceknya bagaimana. Dan poin pentingnya itu ada di uh, tools-tools dari Kali Linux ini terdapat contohnya seperti Whois, ada bukan bukan tools ya, seperti perintah gitu untuk mengakses. Contohnya seperti Whois, lalu ada Dimitri, ada TCP Traceroute, uh, dan juga kita di sini belajar tentang manajemen dari password. Dan contohnya ada seperti ini. Kita menggunakan etc password dan juga etc shadow. Dan dari etc shadow ini mana tadi? Nah, etc shadow ya. Dan ini gunanya apa sih dari etc shadow ini? Gunanya yaitu membuat password kita itu lebih aman gitu dan juga disimpan ke dalam file yang cuma bisa diakses oleh root gitu. Dan juga di sini terdapat tools atau aplikasi John Deere Reaper. John Deere Reaper yaitu merupakan sebuah aplikasi untuk menguji kekuatan dari password yang ada di user kita. Seperti itu. Dan kesimpulan dari praktikum ini sendiri yaitu kita belajar dari bagaimana untuk mengumpulkan informasi dengan footprinting yang dibagi menjadi dua yaitu inner dan juga outer, yaitu inner untuk dari akses langsung dari dalam dan juga outer itu dari akses dari luar. Dan juga kita belajar tentang pentingnya keamanan password dan bagaimana penggunaan shadow password lalu untuk menggunakan algoritma bagaimana untuk mengenkripsi password itu untuk mencegah uh, kebobolan dari password user kita yang ada di server kita. Contohnya di sini seperti Kali Linux, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dari penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.